itu. Saya akan menjelaskan saya akan menerangi materi. saya kasih tahu. Ya, pertama saya belajar mikrometer dalam. Alat ukur. Alat ukur fungsinya untuk mengukur diameter dalam lubang dengan Tugas Dipa, dia lanjutin. dengan presisi tinggi. Ketelitiannya 0,01 mm atau 0,0001. Ya, kedua ada kaliper dalam. Fungsinya mengukur diameter bagian dalam benda kerja seperti lubang atau silinder. Kelebihannya sederhana dan cepat, tapi tidak seakurat mikrometer. Setelah itu saya belajar jangka sorong. Jangka sorong fungsinya mengukur diameter dalam benda seperti pipa atau tabung. Ketelitiannya umumnya 0,05 mm sampai 0,02. Selanjutnya ada bor gue gitulah. Fungsinya menguruskan atau diameter dalam lubang dengan sangat akurat. Cara kerjanya digunakan bersama dengan mikrometer luar sebagai referensi. Tiga ada teleskop. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam lubang lalu dibaca menggunakan mikrometer luar. Kelebihannya cocok untuk lubang yang dalam dan sempit. Selanjutnya saya belajar volt. Fungsinya mengukur diameter lubang kecil yang tidak bisa dijangkau oleh alat lain. Digunakan dengan mikrometer luar untuk membaca hasil ukur. Selanjutnya saya belajar mikrometer. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang atau alur ceruk. Ketelihatannya hingga 0,0 mm. Inside del caliper. Setelah itu mengukur diameter dalam dengan pembacaan cepat menggunakan dial. Kelebihannya cepat dibaca dan digunakan untuk produksi massal. Itu saya belajar silinder bor. Digunakan untuk mengukur keluasaan dan ovalitas lubang silinder pada mesin. Kelebihannya sangat akurat. Bukan desain. Kerusakan silinder mesin. Dan selanjutnya ada inside groove caliper kalau nggak salah. Ya, mengukur diameter dalam pada alur seperti untuk snap ring atau seal. Kelebihannya memiliki rahang khusus untuk menjangkau bagian luar dalam. Selanjutnya saya belajar digital inside caliper kalau nggak salah. Fungsinya sama seperti inside caliper biasa, tetapi hasilnya ditampilkan secara digital. Kelebihannya membaca hasil lebih mudah dan cepat. Ya, selanjutnya saya belajar inside vernier mikrometer. Fungsinya mengukur dimensi dalam seperti diameter dalam lubang besar dengan presisi sangat tinggi. Siriasnya skala vernier seperti mikrometer biasa, tetapi digunakan untuk mengukur dalam. Ya, alat ukur selanjutnya adalah kelistrikan. Satu, multimeter itu avometer. Fungsinya untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan. Ohm, jenisnya analog dan digital. Kelebihannya multifungsi dan praktis. Setelah itu saya belajar voltmeter. Fungsinya mengukur besar tegangan listrik jenis DC dan AC voltmeter. Selanjutnya saya belajar ampermeter. Fungsinya mengukur kuat arus dalam ampere. Cara pemasangannya dipasang seri dengan rangkaian. Habis itu saya belajar ohm. Fungsinya mengukur nilai tahanan resistensi suatu komponen. Habis itu saya belajar wattmeter. Wattmeter fungsinya untuk mengukur daya listrik aktif. Digunakan untuk instalasi rumah, industri, dan peralatan elektronik.
Ya, selanjutnya adalah komponen-komponen mobil seperti mesin. Mesin fungsinya untuk mengubah bahan bakar menjadi tenaga untuk menggerakkan mobil. Kedua ada radiator. Radiator fungsinya untuk mendinginkan suhu mesin agar tidak overheat. Ketiga ada aki. Aki menyimpan dan menyediakan listrik untuk starter lampu dan sistem elektronik. Selanjutnya ada alternator. Alternator fungsinya untuk mengisi ulang aki saat mesin hidup dan menyuplai listrik ke dalam mobil. Kelima ada starter mobil, fungsinya untuk menghidupkan mesin mobil saat kunci kontak diputar. Habis itu ada transmisi, gearbox, mengatur kecepatan dan torsi dalam mesin dalam ke roda. Habis itu ada kopling, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Selanjutnya ada drive shaft, menyalurkan putaran dari transmisi ke roda penggerak. Selanjutnya ada suspensi untuk meredam getaran dan menjaga kenyamanan dan serta kestabilan mobil. Selanjutnya ada rem, menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Terusnya ada steering system, kemudi, mengarahkan arah laju kendaraan. Selanjutnya ada rangka mobil sebagai kerangka utama tempat komponen mobil dipasang. Selanjutnya ada bodi, melindungi penumpang dan komponen dari cuaca dan pembenturan. Selanjutnya ada lampu-lampu, menerangkan dan sinyal bagi penerangan jalan lain. Selanjutnya ada ban dan pelek, menyatu langsung ke jalan dan menopang beban kendaraan. Selanjutnya ada speedometer fungsinya menunjukkan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada tangki bahan bakar, fungsinya menyimpan bahan bakar. Itu ada knalpot fungsinya membuang gas sisa pembakaran dan meredam suara mesin. Bos. Deh. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.